Halo semuanya, baiklah, perkenalkan saya Santa Veronica dengan NIM 2303035533 dari Prodi Manajemen Informatika kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan mengimplementasikan konfigurasi pada mikrotik. Konfigurasi yang saya lakukan ialah yang pertama IP address secara DHCP, lalu konfigurasi bridge, lalu konfigurasi bandwidth. Nah, yang pertama kita lakukan ialah login ke Winbox-nya terlebih dahulu. Di sini kita pergi ke control panel untuk setting IP secara statik. Nah, di sini ada ikutin network dan internet, lalu network and sharing center. Pastikan yang dipilih adalah Ethernet dan bukan yang lain. Masuk ke properties. Nah, lalu pilih Internet Protocol version 4. Nah, di sini kemudian isi IP secara manual sesuai IP yang ada pada mikrotik. IP yang ada pada mikrotik ialah 192.168.88.2. Nah, dan klik OK. Kemudian tunggu dulu hingga Ethernet berhasil menemukan IP address yang telah disetting sebelumnya. Nah, kita lihat dulu di detailsnya. Kita sudah berhasil ya mendapatkan IP yang sudah dikonfigurasi tadi. Nah, kita langsung saja masuk ke mikrotik dan klik connect. Nah, setelah itu kita bisa mengubah nama mikrotik ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang pertama kita pergi ke sistem, terus kita pilih identify. Nah, kita dapat menggantikannya. Di sini saya ingin mengubahnya menjadi kelompok 2. Mengapa? Karena saya berasal dari kelompok 2. Nah, kemudian kita klik apply lalu OK. Nah, maka otomatis mikrotik ini namanya berubah menjadi kelompok 2. Nah, langkah selanjutnya kita akan merename interface-nya, yang dimana untuk mempermudah kita untuk melakukan konfigurasi. Yang pertama itu kita klik Ether 1. Nah, di sini kan udah ada Ether 1 ya. Nah, jadi kita akan menambahkannya dengan strip ESP. Lalu apply dan OK. Nah, lalu Ether 2. Sini saya tambahin LAN karena saya colokinnya ke kabel LAN. Nah, yang begitu juga yang ketiga. Nah, namanya sudah berubah ya pada Ether 1 hingga ke Ether 3. Pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi bridge-nya ya. Nah, di menu bridge ini kita klik tambah. Pada name kita bisa tambahi atau tidaknya. Di sini saya tambahi ESP. Nah, lalu kita klik play dan OK.
Nah, itu bakal udah menjadi bridge-nya. Sekarang untuk menyambung Ether 1 secara visualnya, kita dapat mengklik port, kemudian klik tambah. Nah, terus kita pilih Ether yang kita colokin. Karena saya colokin di Ether 1, maka saya pilih Ether 1. Nah, lalu apply dan oke. Oke, untuk langkah kedua langsung saja kita buat bridge untuk yang LAN. Nah, dengan mengubah namanya menjadi bridge 2 LAN, lalu klik OK. Kemudian pada bagian port kita klik tambah. Nah, sesuaikan dengan Ether yang telah kita colokin tadi. Nah, lalu OK. Nah, selanjutnya kita klik IP, lalu ke DHCP client. Nah, kita klik tambah. Nah, di sini kita jangan pilih yang Ether lagi. Mengapa? Karena tadi kita udah mengatur bridge-nya. Nah, di sini pilih bridge ESP, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah bond ya, sudah ketemu. Nah, kita dapat buktiin ya dengan pergi ke IP address. Nah, di sini sudah langsung ketemu ya, dengan ditandai adanya D, di mana DHCP atau DHCP yang dilakukan secara otomatis. Nah, di sini kita dapat menambah IP address listnya. Di sini kita dapat memasukkan IP berapa. Di sini saya masukkan IP 192.168.10.1/24. Nah, jangan lupa ya buat /24 nya. Nah, pada interface-nya kita ubah menjadi bridge 2 LAN. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini kita dapat mengujinya ya teman-teman, dengan ngeping 8.8.8.8. Nah, ini berhasil. Jika tidak berhasil, maka ada tulisan request timeout atau RTO. Selanjutnya kita masuk ke IP, lalu ke DHCP server. Nah, kita klik DHCP setup. Nah, pada DHCP interface-nya kita ganti menjadi bridge 2 LAN. Nah, lalu kita klik next. Nah, next. Nah, di sini ada waktu yang dimana kita dapat membatasinya. Nah, di sini kita klik next. Nah, lanjut next. Pada DHCP setup berhasil dikonfigurasi. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke control panel. Nah, kita masuk ke Ethernet, lalu klik properties. Nah, di sini kita kosongkan kembali IP-nya.
Nah, lalu klik OK. Nah, di sini sudah identify. Nah, kita tunggu sampai ketemu jaringannya. Nah, di sini sudah ketemu network 4. Kita sudah dapat ya IP-nya. Nah, kita lihat di sini IP pada network 4-nya 192 168 10 253. Nah, DHCP enable-nya tuh yes. Lalu kita close. Nah, di sini kita dapat mengujinya melalui command prompt. Nah, di sini kita dapat memasukkan sesuai IP yang ada pada address list. Nah, kita dapat ngeping 192 168 1.9. Nah, di sini kita lihat reply from. Nah, ini tandanya berhasil ya. Nah, namun pada internetnya belum ada aksi ya. Nah, di sini kita dapat mengaksesnya dengan cara, nah, kita masuk ke IP. Nah, lalu pilih firewall. Nah, pada firewall ini kita dapat memilih NAT. Nah, tanda tambah. Nah, pada general out interface-nya kita memilih bridge 1 ISP. Nah, lalu pada action-nya kita dapat memilih merge word. Nah, di sini. Nah, lalu kita klik apply. Kemudian nah, di sini sudah berjalan ya byte sama package-nya. Nah, kita lihat di bawah di sini juga sudah berhasil ya ditemukan. Nah, network 4 yang dimana sudah terdapat, sudah ketemu jaringannya, internet aksesnya. Nah, oke, kita dapat menguji kembali pada command prompt dengan ngeping 8.8.8.8. Nah, di sini reply from 8.8 TTL. Oke, sudah berjalan ya. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi IP address secara DHCP juga, lalu konfigurasi bridge, lalu mengakses, menghubungkan antara PC dan juga laptop. Nah, di sini kita juga yang terakhir itu langkah konfigurasi bandwidth. Nah, untuk melakukan konfigurasinya kita masuk ke quiz yang dimana pada quiz ini, pada simple quiz kita klik tambah. Nah, pada general pada name ini bebas ya, mau buat name apa gitu kan. Di sini saya mau buat limit client. Nah, pada target, di sini target kita bisa dapat melalui IP ataupun interface. Nah, di sini saya ingin melalui IP yang dimana targetnya ini memasukkan IP yang ada pada control panel, IP yang ada pada control panel. Nah, yang dimana 192 168 10 254. Nah, pada max limitnya sini saya buat 1M. Nah, lalu ininya target downloadnya 1M juga. Nah, lalu klik OK. Klik OK. Nah, terdapat tanda hijau yang dimana tanda hijau tersebut menandakan bahwa sudah selesai. Nah, pembatasannya sudah selesai dan juga lancar, normal. Oke. Baiklah, sampai di sini. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.